Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 4 Al-Khawarizmi SDIT Mutiara Insan Cepu, baik kelas A maupun kelas B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk belajar bersama-sama PAIBP, dan sekali lagi walaupun masih pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tentunya tetap ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dan tentunya semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 4 Al-Khawarizmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita aturkan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat beritiba kepadanya, dan semoga kita semuanya termasuk di dalamnya beserta keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kelak di yaumul akhir khususnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah akan memperlancar juga membawa keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah belajar akhlak ya, untuk menjadi anak solih itu bagaimana dan seterusnya, yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pelajaran ibadah ya. Ananda nanti bisa menyimak juga ya di buku, bisa dilihat ya, mulai di halaman 35 sampai 38 ya untuk hari ini yang akan kita bahas, yakni pelajaran 4 ya, tentang bersih itu sehat. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangat menganjurkan dan mengajarkan bagaimana umatnya ya untuk selalu berlaku ya atau bersikap ya untuk menjaga kebersihan bagaimana ya. Karena dalam Islam itu masih ingat ya sebuah hadis at-tuhuru syatrul iman ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan dalam Islam ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat ditekankan sekali ya. Artinya bahwa kebersihan itu sangat penting. Makanya dalam Islam itu diajarkan untuk berwudu ya sebelum sholat ya, dianjurkan berwudu ya sebelum membaca Al-Qur'an, membersihkan misalkan hari Jumat ya, kita diingatkan oleh Ustadz Ustadzah kita untuk membersihkan kuku ya, merapikan rambut dan sebagainya. Ini membuktikan ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kebersihan itu sangat diperhatikan dalam Islam. Makanya kita nanti akan lebih coba ya belajar lagi tentang bersih itu bagaimana dalam Islam, karena ini termasuk ya bagian bersuci ini bagian dari ibadah yang nanti harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Masih ingat kan? Misalkan bagaimana harus berwudu ya, bagaimana ketika tidak ada air harus bertayamum dan sebagainya. Untuk itu ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita diajarkan ya untuk terkait kebersihan itu. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa luar biasa ya seorang muslimah itu wajahnya bersih ya, berseri ya, dan selalu terjaga ya. Karena apa? Dijaga dengan wudu ya.
paling tidak sehari semalam ya, 5 kali itu, yang sholat wajib 5 waktu itu pasti diawali dengan wudhu ya. Ini merupakan bukti ya bahwa kebersihan itu sangat penting sekali. Makanya ananda-ananda yang rahmatullah SWT ternyata dalam kebersihan itu ada kesehatan ya. Maka ada peribahasa bersih itu sehat. Untuk itu ananda-ananda yang rahmatullah SWT, mari ya kita coba nanti lebih mengenal ya tentang apa itu bersih ya, dan bagaimana menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya. Jadi ananda-ananda yang rahmatullah SWT, apalagi seperti sekarang ya, masa pandemi ini, pandemi COVID-19, jadi protokoler kesehatan ya sangat diperhatikan ya. Di antaranya di sana adalah bagaimana kita dianjurkan untuk betul-betul menjaga kebersihan ya, rajin cuci tangan ya, membersihkan barang-barang yang lain dan sebagainya ya. Yang pertama ya, A ya, di halaman 36 itu ada, nanti ananda bisa menyimak ya, tentang mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran ya. Suci artinya bebas dari najis ya. Najis itu apa? Najis itu adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti misalkan terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, misalkan air seni atau urin ya. Najis itu pasti kotor ya. Jadi najis itu pasti kotor. Tapi kotor itu belum tentu najis. Misalnya terkena tanah itu tidak najis ya, tinta, cat dan ludah misalkan begitu ya. Tapi itu memang kotor ya, tapi bukan najis ya. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis ya. Kalau najis tadi sudah ya, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kalau hadas itu apa? Hadas adalah keadaan tidak suci ya pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Hadis itu, ulang ya, hadas bukan hadis ya, maaf. Hadas adalah keadaan tidak suci ya pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Jadi hadas itu ada dua ya, hadas ya. Sekali lagi, hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar itu apa? Seperti misalkan misalkan yang bagi laki-laki atau arijal itu ada istilah mimpi basah begitu ya. Kalau di anisa atau perempuan itu ada yang namanya haid ya. Cara menghilangkannya bagaimana ya? Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi ya. Kalau tidak ada air berarti dengan apa? Tayamum ya. Jika tidak ada air berarti dengan tayamum. Hadas kecil ya, misalkan buang air seni, buang air besar ya, buang angin ya, menyebabkan batal wudhu ya. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih ya, kemudian melakukan wudhu. Jadi kalau hadas besar itu dengan mandi wajib, kalau hadas kecil itu dengan berwudhu ya, membersihkannya yang tadi terkena itu dan melakukan atau dilanjutkan dengan wudhu. Selanjutnya yuk kita mengenal hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas kecil itu bisa disebut juga ya hadas asghar ya, adalah sesuatu yang membatalkan wudhu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, atau sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang ya untuk melakukan amalan-amalan yang pelaksanaannya disyariatkan atau diatur dengan harus berwudhu ya, semisal mau sholat seperti itu ya, mau membaca Al-Quran kan dianjurkan untuk berwudhu seperti itu. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hadas kecil itu tadi sudah disebutkan ya, misalkan itu buang air ya, entah air seni ya atau tinja ya, dan buang angin ya, kentut seperti itu menyebabkan batal wudhu ya. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih ya. Jadi ananda-ananda sekalian, jadi kita bersihkan itu lalu kita melakukan wudhu seperti itu ya. Itu yang hadas kecil. Yang hadas besar atau
bisa disebut mungkin ya sering disebut bisa lah ya kita sebut dengan hadas akbar begitu ya, tapi yang biasa kita dengar adalah hadas besar begitu ya. Hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus melakukan mandi wajib ya. Jadi misalkan tadi sudah disebutkan, maaf ya, mimpi basah ya bagi laki-laki dan haid bagi perempuan ya. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi ya, mandi wajib itu kalau ada air ya, kalau tidak ada air berarti dengan tayamum. Selanjutnya mandi wajib atau mandi besar itu apa ya? Mandi wajib atau mandi besar itu adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan tata cara ya yang ada aturannya begitu. Untuk apa? Untuk menghilangkan hadas besar. Baik, itu sebelum misalkan sholat ya, kita ada aturan untuk bagaimana kita bersuci seperti itu. Nah, ketika sholat juga sama dalam Islam diajari ya, atau kita dianjurkan untuk bagaimana juga menjaga kebersihan ya, baik badan, pakaian dan tempat sholat kita ya. Misalkan kita waktu sholat itu ya, badan kita, pakaian kita, juga tempatnya ya, misalkan sajadah dan sebagainya, itu juga harus dijaga kebersihannya ya. Luar biasa sekali ya, Islam itu mengajari untuk bagaimana menjaga kebersihan. Bagaimana setelah sholat? Setelah sholat juga sama ya, bagaimana kebiasaan bersih di luar sholat juga harus kita jaga ya, misalkan kebersihan pakaian, aktivitas itu ya, keseharian kita ya, dan perlengkapannya ya, misalkan peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku dan sebagainya lah ya. Peralatan-peralatan yang ada di rumah kita juga harus dijaga kebersihannya. Ruang tamu, ruang dapur ya, tempat tidur ya, sampai kamar mandi dan sekitarnya. Inilah ajaran Islam yang luar biasa untuk bagaimana kita menjaga kebersihan. Termasuk kebersihan badan kita ya, harus kita, makanya setiap Jumat alhamdulillah kita diingatkan oleh ustadz-ustadzah kita untuk apa? Ya, membersihkan anggota tubuh kita ya, giginya, telinganya, rambutnya, kukunya dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa ya, ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul harus kita syukuri ya, karena dalam Islam kita dianjurkan ya, diajarkan yang luar biasa tentang kebersihan ya. Kebersihan sebagian dari iman, dan dalam kebersihan itu insya Allah pasti terdapat kesehatan. Terus bagaimana cara membersihkan najis? Yuk kita belajar bersama. Jadi membersihkan najis, misalkan darah ya, air seni atau air kencing itu, dan tinja seperti itu ya, misalkan BAB, itu harus menggunakan air mutlak ya, air yang bersih ya, misalkan air sumur, air hujan ya. Caranya bagaimana? Caranya air yang datang atau dikucurkan ya ke benda bernajis, bukan najisnya yang datang ke air ya. Sekali lagi, jadi airnya yang dikucurkan begitu ya. Itu harus kita, misalkan kaos kaki kita kena ya, kita siram gitu ya, kita cuci begitu, nanti kita bilas lagi dengan kita siram seperti itu, supaya ya najis atau kotorannya itu terbawa oleh air yang bersih itu, terbuang begitu, sehingga barang kita menjadi bersih begitu ya, najisnya bisa terbuang atau terbawa oleh air yang kita kucurkan itu. Selanjutnya bagaimana lagi? Ada yang misalkan dengan mohon maaf ya, misalkan kita cebok itu ya, misalkan BAB itu ya, membersihkan kotoran seperti itu ya, dengan apa? Istinja ya, adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan ya. Yang sering misalkan maaf ya, cebok itu loh. Jadi cebok itu harus dilakukan dengan buang air kecil atau buang air besar. Mohon maaf, dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi cebok itu dapat menggunakan air. Kalau tidak ada air ya pakai tisu bisa ya.
atau pakai batu dan sebagainya. Misalkan kalau kondisi ya air tidak ada, tisu tidak ada, mungkin benda-benda keras lainnya tetap ada aturannya ya, itu bisa digunakan untuk istinja atau cebok itu. Jadi harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram ya, maaf ya, kubul atau dubur, misalkan kita pipis begitu ya, atau BAB ya, kubul dan atau dubur itu harus dibersihkan ya, depan belakang itu tempat keluarnya najis itu harus dibersihkan ya, disiram ya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Dan tidak lupa ketika kita masuk ke kamar mandi atau toilet itu selalu berdoa. Masih ingat kan doanya ananda-ananda sekalian? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Baik ananda-ananda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, itulah pembahasan untuk kita kali ini ya tentang kebersihan ya. Alhamdulillah kita sudah mengenal arti bersih ya. Kita sudah mengenal atau mengetahui apa itu najis, hadas ya, dan bagaimana cara membersihkannya, juga merawat ya tubuh kita ya, menjaga kebersihan baju, peralatan dan sebagainya. Dan tentunya kita juga sudah belajar bersama ya bagaimana cara membersihkan najis yang benar ya. Misalkan dengan istinja itu ya, dengan benar, juga alhamdulillah kita sempurnakan dengan berdoa ya. Dan alhamdulillah ya, kita hampir ya setiap waktu mau sholat pasti kita wudhu ya. Itu juga diantara cara bagaimana kita menjaga kebersihan. Baik ananda-ananda sekalian, karena waktu terbatas ya, sementara itu dulu, semoga bermanfaat dan mari kita praktekkan dengan sebaik-baiknya ya, diingat dengan sebaik-baiknya dan tetap ya dijaga kebersihannya. Nanti diresum atau diringkas ya poin-poin atau pokok-pokok materinya untuk memudahkan kita belajar ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dijaga oleh Allah ya dari segala keburukan atau penyakit dan sebagainya. Amin amin ya robbal alamin. Dengan kita selalu menjaga kebersihan ya, karena bersih itu sehat, bersih juga sebagian dari iman. Baik, itu dulu mari kita akhiri ya sementara pelajaran untuk hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.